Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan ngebahas soal TWK lagi nih teman-teman, yang berkaitan dengan isu-isu yang lagi booming nih sekarang. Nah, buat kalian yang penasaran nih sama videonya, langsung aja ke videonya. Tapi sebelum nonton, jangan lupa di klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, ini dia PR yang kemarin. Nah, di sini kita lihat pola yang selanjutnya itu yang ditanyain ya teman-teman. Nah, kira-kira jawaban kalian apa sih teman-teman? Oke, aku langsung ke pembahasannya ya. Nah, kita di sini cari dulu nih, kan ada titik bulatnya nih di sini kan, bulatan. Terus di sini juga ada bulatan hitam. Terus di sini bulatan hitam nih pastinya di sini ya teman-teman. Soalnya apa? Karena dia kan ketutupan nih sama si belah ketupat yang hitam ini, sama-sama hitam, jadi dia nggak kelihatan. Sebenarnya itu dia ada di sini teman-teman, dan tempatnya itu dia nggak berubah ya kan, berarti otomatis di sini juga harus ada bulatan hitam nih teman-teman, gitu ya. Nah ya, di sini pasti posisi si bulatan hitam. Jadi coba kita lihat di option dulu nih, mana sih yang nggak ada bulatan hitamnya. Di sini kita eliminasi. Ini jelas kita eliminasi ya teman-teman. Ini juga, yang B juga. Nah, jadi tersisa dua option nih teman-teman, antara A sama C. Nah, menurut kalian mana nih jawaban yang tepat? Oke, menurut aku, dan itu kita cari lagi ya nih. Di sini ada belah ketupat. Nah, belah ketupatnya ya dari gambar ini, kemudian kemudian menjadi gambar yang kayak gini di yang gambar kedua. Berarti kan dia dari sini ke sini, teman-teman. Terus jadinya kayak gini. Dan kemudian dia dari sini dia ke sini, kemudian jadinya kayak gini, ya kan? Jadi otomatis dari sini dia harus ke sini, teman-teman. Nah, jadi segi belah ketupatnya itu ada di sini. Nah, di sini, ya kan? Terus itu apalagi sih? Coba kita lihat segi empatnya nih ya, teman-teman. Nah, segi empatnya itu awalnya dari sini, kemudian berpindah nih dari sini, kemudian ke sini lagi, ya kan? Nah, jadinya kayak gini. Kemudian di gambar yang ketiga, dia dari sini, kemudian ke sini, dan naik ke atas sih, teman-teman. Jadinya kayak gini ya kan? Berarti dia kayak dua kali perpindahan ya kan? Nah, terus dia dari sini, kemudian pasti dia ke kanan, kemudian dia segi empatnya itu pasti ada di sini nih teman-teman. Nah gitu kan. Terus kita lihat lagi yang bulat hitamnya. Soalnya sama-sama di sini teman-teman. Jadi kita mau ngecek nih bulatan hitamnya. Kita uji lagi ya yang bulatan hitam, bulatan putih. Dia dari sini juga ke sini, dua kali perpindahan kan, jadinya kayak gini. Terus tuh dia dari sini kemudian ke sini lagi. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Dua kali perpindahan. Jadi otomatis dia dari sini pasti ke kiri kemudian ke kanan. Nah, pasti bulatan yang putihnya itu ada di sini, teman-teman. Mana nih gambar yang kayak gini? Yang A ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang A. Menurut kalian jawaban kalian benar atau enggak? Oke, kita next ke soal TWK. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 1. Banyaknya kapal asing masuk ke Laut Natuna membuat Menteri Kelautan Susi Pujiastuti melakukan penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka, oke teman-teman, jawabannya itu apa? Di antara kelima option ini, komen di kolom komentar ya. Terus itu nanti kalian totalin skor kalian benar berapa. Oke, aku langsung ke jawabannya. Nah, menurut aku jawabannya itu adalah yang B. Kenapa aku bilang yang B? Aku awalnya bingung juga nih teman-teman antara B sama C ya kan. Nah, terus aku cari lagi nih, aku googling, aku search. Kalau yang C itu menerapkan hukum pidana ya kan. Memang ada undang-undang tentang hukum pidana kelautan itu berisikan harus boleh ditenggelamkan kapal asing tersebut asalkan punya bukti yang nyata. Kemudian itu ada hal-hal khususnya deh teman-teman, kalian bisa googling juga nanti undang-undangnya. Tapi aku di sini mikir lagi, hukum pidana tersebut dibikin pasti untuk menjaga kekayaan negara gitu kan. Jadi makanya aku jawabnya yang B. Atau teman-teman semua ada jawaban yang berbeda atau yang C menurut kalian yang paling tepat, komen aja di kolom komentar ya. Oke, kita next lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 2.
Maraknya isu hoax yang beredar di masyarakat mengenai vaksin COVID-19 yang baru diluncurkan pada tanggal Januari 2021, banyak pihak yang pro dan kontra. Sebagian berspekulasi kalau vaksin COVID ini hanya untuk menguntungkan pihak Cina si pembuat vaksin. Hal ini merupakan pelanggaran sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Oke teman-teman, menurut kalian yang mana nih jawabannya? Nah, di sini perlu aku highlight ya teman-teman. Ini yang ditanyakan adalah penyebaran berita hoax, teman-teman ya. Nah, kira-kira penyebaran berita hoax ini melanggar sila keberapa sih, teman-teman? Ini kan udah sampai ada pro kontra, dan ini kan kedepannya itu bisa memicu pertikaian gitu kan, teman-teman. Nah, jadi menurut aku jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia, karena berita hoax itu bisa memicu yang namanya perpecahan kan teman-teman. Terus itu ada berita hoax juga kalau vaksin tersebut hanya untuk menguntungkan pihak Cina, padahal kan belum tentu seperti itu teman-teman. Jadi nanti takutnya bisa terjadi perkelahian antar negara gitu kan teman-teman. Nah oke, kita next lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 3. Aksi para buruh dan mahasiswa di depan gedung DPR terkait penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Undang-undang ini memicu kontra terutama di kalangan buruh. Hal ini menyebabkan terjadinya kerusuhan di mana-mana. Bahkan para buruh dan mahasiswa nekat merusak fasilitas yang ada di gedung DPR. Pihak polisi ikut turun tangan dalam aksi demonstrasi ini, sehingga banyak dari mereka yang tewas dan luka-luka. Sebagian lagi ada yang melempar batu ke gedung dan berkelahi dengan pihak kepolisian. Hal ini sangat berdampak negatif karena A. Lunturnya rasa cinta tanah air, B. Disintegrasi bangsa, C. Memudarnya nilai Bhinneka Tunggal Ika, D. Hilangnya kepercayaan rakyat kepada DPR, E. Lunturnya nilai Pancasila. Oke teman-teman, jawaban kalian apa? Komen di kolom komentar ya. Maaf ya teman-teman kalau banyak banget suara kendaraan berisik banget. Soalnya nggak tahu kenapa nih, bising banget. Rumah aku juga di tepi jalan. Harap maklum ya teman-teman. Oke, kita kembali ke videonya. Nah, menurut kalian jawabannya itu apa? Oke, jawabannya itu adalah yang B, yaitu dapat berdampak negatif karena bakalan menimbulkan disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa itu apa sih teman-teman? Yaitu memicu perpecahan bangsa kan. Nah, di sini dimana pihak polisi itu juga ikut turun tangan dalam aksi demonstrasi, dan itu ada yang namanya perkelahian kayak gini nih teman-teman ya kan. Terus itu menyebabkan terjadinya kerusuhan, dan hal ini apabila dibiarkan maka dapat memicu yang namanya disintegrasi bangsa, yaitu perpecahan ya kan. Nah kalau yang A, lunturnya rasa cinta tanah air, yang ini nih kayak kurang masuk aja gitu teman-teman ke pertanyaannya kan. Nah yang C, memudarnya nilai Bhinneka Tunggal Ika, yang ini nggak nyambung teman-teman dengan konteks soalnya. Kemudian yang D, hilangnya kepercayaan rakyat kepada DPR. Nah yang ditekankan bukan masalah ininya teman-teman, tapi yang lebih tepat itu adalah disintegrasi bangsa, yaitu hal ini sangat berdampak negatif teman-teman. Nah kalau hal ini dibiarkan terus-terusan terjadi kerusuhan di mana-mana teman-teman. Nah jawabannya itu bukan yang D teman-teman ya kan. Kurang cocok aja ya kan. Kalau yang E, lunturnya nilai Pancasila, ini juga kurang cocok ya teman-teman. Nah jadi yang paling tepat itu adalah yang B. Next kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 4. Kasus penyimpangan terhadap integritas negara yang paling banyak dijumpai adalah kasus korupsi. Salah satunya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang tertangkap atas kasus penerima dan pemberi suap terkait perizinan tambak lobster. Faktor yang menyebabkan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah meningkat terhadap pemberantasan korupsi yaitu A. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi, B. Penegakan hukum oleh aparat pemerintah, C. Presiden dan wakil presiden solid, D. Para menteri dan rakyat saling bekerja sama, E. Sumber daya manusia yang profesional. Oke, jawabannya itu adalah yang A. Kenapa yang A?
Karena penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi fokus karena korupsi terkait penegakan hukum dan birokrasi sangat mempengaruhi dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah, teman-teman, ya kan. Nah, jadi penegakan hukum dan reformasi birokrasi ini sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat nih kepada pemerintah dalam mengatasi kasus korupsi, teman-teman, ya kan. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah yang A. Dan ini PR-nya buat kalian, jangan lupa dikerjain ya, dan boleh di screenshot. Oke teman-teman, itu dia tadi video dari aku. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan jangan lupa DM Instagram aku juga, karena di Instagram aku juga aktif bikin soal-soal kuis di story IG. Jadi kalian pantau aja di Instagram aku. Dan follow Aulia Sakinah Putri, dan see you next video. Bye bye.